Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan menyapa kita dari Ulangan 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemeresanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita mengenai sejarah bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir, dari tanah pembuangan. Allah memberkati, Allah menjagai bangsa Israel, Allah memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan 40 tahun lamanya, bangsa Israel membangun pondok-pondok untuk mereka singgah, untuk mereka beristirahat. Tuhan Allah tidak serta-merta membiarkan bangsa itu keluar, tetapi Tuhan tetap memberkatinya. Tuhan tetap memberikan makanan rohani bagi mereka, makanan surgawi bagi mereka, maupun makanan daging bagi mereka. Tuhan Allah memberikan manna kepada mereka, roti surgawi. Hal ini mengingatkan bangsa Israel bahwa masa pembuangan sampai masa mereka sampai ke tanah Kanaan ini menjadi pengingat bahwa mereka mengalami penderitaan, sehingga mereka dikatakan haruslah merayakan roti tak beragi, hari raya Paskah yang kita kenal. Kemudian di perjalanan mereka membangun pondok-pondok, kemudian mereka singgah. Disinilah Tuhan Allah tetap menyertai mereka, dan ini dikenal sebagai Hari Raya Pondok Daun. Kemudian bangsa Israel juga diingatkan mengenai siapa pencipta mereka. Kalau kita ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan alam semesta, dan di hari ke-7 Allah beristirahat dan menguduskan hari tersebut. Ini mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya hari ke-7, hari Sabat, hari istirahat, hari untuk kepada Tuhan, hari untuk menghadap kehadirat Tuhan. Kita mengingat siapa yang menciptakan kita. Hari raya 7 hari sangat penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam diri kita yang berhubungan dengan tema minggu ini, yakni ibadah dan persembahan kepada Tuhan, kita melihat siapa diri kita. Tubuh kita, raga kita adalah bait Allah. Apa yang kita perbuat adalah mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperlihatkan yang baik kepada sesama kita, ketika kita mengasihi sesama kita, mereka yang melihat kita akan melihat Tuhan hadir dalam diri kita. Ketika kita berbuat yang baik kepada sesama kita,
orang tersebut akan melihat Tuhan ada di dalam diri kita. Kita harus menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang benar-benar mengerti bahwa kita adalah orang yang dipilih, orang yang mendapatkan berkat. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita di dalam perjalanan hidup kita lihat sepanjang kehidupan kita, begitu banyak persoalan yang kita hadapi, begitu banyak kesusahan yang kita hadapi, tetapi lihat, kita dapat melewatinya, kita dapat mengatasinya karena Tuhan menjaga kita, karena Tuhan mengawani kita, karena Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lihat berapa banyak berkat yang kita berikan, dan berikanlah itu kepada gereja. Berikanlah hatimu beribadah kepada Tuhan. Jadikanlah dirimu tempat Tuhan singgah. Biarkan hatimu, dirimu, ragamu menjadi saluran berkat, menjadi sarana bahwa Tuhan hadir dalam dirimu. Ketika berkat yang kita dapatkan begitu banyak di dalam kehidupan kita, kita haruslah menyampaikannya itu dengan sukacita, dengan sukaria. Kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan, ke dalam gereja. Kita berikan dengan hati yang suka, bukan dengan hati yang ingin dikenal orang lain. Tetapi biarlah hati kita mengenal siapa Tuhan yang memberikan berkat tersebut, sehingga Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat-Nya yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingat tubuh kita, raga kita adalah bait Allah. Tubuh kita, raga kita haruslah menghadap kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan ingatlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, di permasalahan kehidupan kita yang bisa kita selesaikan, kita lewati. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Berikanlah berkat yang ada di dalam dirimu ke dalam gereja. Biarlah itu menjadi saluran berkat kepada sesama di dalam gereja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari lihat siapa diri kita dan mari beribadah kepada Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan dan bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Amin. Amin.